Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang suami merusak rem mobilku saat aku pergi keluar kota. Demi singkirkan aku. Instingku kuat. Diam-diam kutukar mobil dengan selingkuhannya. Saat mendapat kabar kecelakaan maut di tol, suami bersorak girang hingga dia melihat jenazah ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian berasal? Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memancarkan warna jingga yang samar-samar terhalang oleh gorden abu-abu di ruang keluarga. Nama saya Bintang. Bagi sebagian orang, nama itu identik dengan cahaya yang menuntun di kegelapan. Namun, akhir-akhir ini, saya merasa seolah-olah cahaya dalam hidup saya sendiri sedang meredup perlahan, tertutup oleh kabut misteri yang dibangun oleh pria yang paling saya percayai, Mas Aris, suami saya. Kami telah menikah selama 5 tahun, sebuah kurun waktu yang cukup untuk mengenali setiap detail kebiasaan pasangan, termasuk perubahan sekecil apapun pada gerak-gerik dan tatapan matanya. Sore itu, suasana rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Mas Aris duduk di sofa sudut. Jemarinya lincah mengetik di layar ponsel dengan senyuman tipis yang jarang sekali ia perlihatkan kepada saya belakangan ini. Ketika saya melangkah mendekat sambil membawa secangkir teh hangat, ia terkejut. Dengan gerakan yang terburu-buru, ia membalikan ponselnya ke atas meja, seolah ada rahasia besar yang baru saja hampir tertangkap basah. "Mas, ini tehnya. Kamu kelihatan sibuk sekali hari ini," kata saya lembut, mencoba meredam kecurigaan yang mulai mengusik hati. "Oh, iya, Bintang. Terima kasih. Ini hanya urusan kantor yang sedikit menyita perhatian," jawabnya dengan nada suara yang agak kaku. Tatapannya beralih ke arah jendela, menghindari kontak mata langsung dengan saya. Sebagai seorang wanita, insting saya jarang sekali keliru. Ada getaran yang berbeda dalam suaranya. Sejak beberapa bulan lalu, nama seorang wanita bernama Amanda kerap muncul dalam desas-desus di lingkungan kantor tempat Mas Aris bekerja. Amanda adalah rekan kerja barunya, seorang wanita muda yang kabarnya sangat dekat dengan suami saya. Awalnya, saya menolak untuk percaya. Saya selalu menanamkan pemikiran positif bahwa Mas Aris adalah sosok pria yang bertanggung jawab. Namun, malam demi malam yang ia habiskan di luar rumah dengan alasan rapat darurat mulai meruntuhkan dinding kepercayaan itu. Puncaknya terjadi malam itu, ketika saya harus bersiap-siap untuk pergi keluar kota keesokan harinya guna menghadiri seminar bisnis tahunan. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 3 jam melalui jalan tol lintas provinsi. Malam semakin larut, dan jam dinding telah menunjukkan pukul 11 malam ketika saya terbangun karena haus. Saat berjalan menuju dapur, saya menyadari lampu di area garasi masih menyala. Melalui celah jendela, saya melihat bayangan seseorang. Itu Mas Aris. Ia berdiri di samping mobil sedan putih milik saya, mobil yang biasa saya gunakan untuk perjalanan jauh. Gerak-geriknya tampak sangat mencurigakan. Ia berjongkok di dekat roda depan, memegang beberapa peralatan bengkel dengan tangan yang sedikit gemetar. Samar-samar, saya melihatnya sedang mengendurkan atau memotong sesuatu di area bawah mesin yang mengarah ke sistem pengereman. Jantung saya berdetak kencang seketika. Mengapa seorang suami yang tidak begitu paham tentang mesin tiba-tiba mengotak-atik rem mobil istrinya di tengah malam buta? Saya menahan napas, mundur perlahan ke dalam kegelapan koridor rumah agar tidak terlihat olehnya. Pikiran saya berkecamuk. Berbagai skenario buruk melintas di kepala. Namun insting saya berbisik dengan sangat kuat bahwa ada niat yang tidak baik di balik tindakan tersebut. Mas Aris ingin menyingkirkan saya. Ia ingin menyudahi pernikahan ini tanpa harus kehilangan harta atau reputasinya. Dan kecelakaan di jalan tol adalah cara yang paling rapi untuk menyamarkannya. Keesokan paginya, suasana sarapan terasa sangat dingin. Mas Aris tersenyum sangat manis. Sebuah senyuman yang kini terasa sangat palsu dan mengerikan di mata saya. "Bintang, hati-hati di jalannya. Jangan lupa untuk langsung masuk jalur tol agar cepat sampai. Gunakan mobil putihmu, performanya sedang sangat bagus setelah aku periksa semalam," ucapnya dengan nada yang dibuat seolah-olah penuh perhatian. "Iya,
Mas, terima kasih atas perhatianmu. Jawab saya tenang, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan getaran di suara saya. Begitu Mas Aris berangkat ke kantornya, saya segera menyusun sebuah rencana. Insting saya menolak untuk membiarkan diri saya menjadi korban ketamakan mereka. Saya tahu, Amanda tinggal di sebuah kompleks apartemen yang tidak jauh dari jalur awal keberangkatan saya. Dan entah sebuah kebetulan atau bukan, Amanda memiliki mobil dengan tipe, merek, dan warna yang persis sama dengan milik saya. Sebuah fakta yang saya ketahui dari unggahan media sosialnya beberapa waktu lalu. Dengan hati-hati, saya mengendarai mobil putih saya dengan kecepatan yang sangat rendah, mengandalkan rem tangan jika diperlukan, menuju ke area parkir apartemen tempat Amanda tinggal. Beruntung, pagi itu suasana parkiran cukup sepi. Dengan bantuan seorang rekan terpercaya yang sengaja saya minta untuk menukar kunci cadangan beberapa hari sebelumnya secara diam-diam, saya berhasil melakukan sebuah pertukaran yang rapi. Saya memindahkan seluruh barang pribadi saya ke mobil milik Amanda, dan meninggalkan mobil saya yang telah dimanipulasi sistem remnya di tempat parkir Amanda, lengkap dengan posisi yang persis sama. Saya kemudian mengendarai mobil milik Amanda keluar menuju jalan tol lintas provinsi, melanjutkan perjalanan saya yang sebenarnya. Di dalam kabin mobil yang asing ini, saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran dada yang kian bergemuruh. Saya tahu, roda takdir baru saja berputar, dan saya menyerahkan segala sesuatunya pada keadilan yang di atas. Sementara itu, di sebuah kafe tidak jauh dari kantornya, Mas Aris duduk bersama Amanda sebelum wanita itu bersiap untuk pergi menyusul agenda pribadinya. Mas Aris tidak mengetahui bahwa Amanda berencana menggunakan mobil yang salah hari itu karena terburu-buru. Mas Aris hanya duduk menanti dengan perasaan cemas yang bercampur dengan ambisi, menunggu sebuah kabar yang ia harapkan akan mengubah hidupnya selamanya. Kabar tentang sebuah kecelakaan maut di kilometer 45 yang melibatkan sebuah sedan putih. Pukul 1 siang, terik matahari di luar sana terasa begitu membakar. Namun atmosfer di dalam kabin mobil yang saya kendarai justru terasa sedingin es. Saya, Bintang, masih menggenggam kemudi dengan jemari yang sedikit basah oleh keringat dingin. Mobil milik Amanda yang saya kendarai melaju dengan stabil di atas aspal jalan tol lintas provinsi. Setiap kali kaki saya menginjak pedal rem, ada rasa syukur yang membuncah sekaligus kepedihan yang mendalam. Mobil ini berfungsi dengan sangat baik. Sangat kontras dengan mobil putih saya yang kini entah berada di mana, membawa potensi bahaya yang mengerikan. Di sepanjang perjalanan, fokus saya terbagi. Pikiran saya terus melayang ke belakang, membayangkan wajah Mas Aris saat melepas keberangkatan saya tadi pagi. Senyuman manisnya, tatapan matanya yang seolah-olah mengantarkan saya menuju peristirahatan terakhir, terus berputar di benak seperti kaset rusak. Begitu teganya seorang pria yang dulu berjanji di hadapan orang tua saya untuk menjaga dan menyayangi saya, kini justru merancang sebuah skenario maut demi bisa hidup bebas bersama wanita lain. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Mas Aris sedang duduk di ruang kerjanya. Jam di dinding ruangannya berdetak lambat. Setidaknya begitulah yang ia rasakan. Ia sama sekali tidak bisa berkonsentrasi pada tumpukan berkas di atas meja. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada bentangan jalan tol lintas provinsi. Berulang kali ia memeriksa jam tangan, menghitung estimasi waktu perjalanan yang seharusnya sudah dilewati oleh saya. Bagi Mas Aris, hari ini adalah hari pembebasan. Ia sudah membayangkan bagaimana ia akan berakting sebagai suami yang terpukul, menangis di depan para pelayat, dan menerima ucapan duka cita dengan wajah penuh kesedihan yang dibuat-buat. Setelah itu, semua harta warisan dan klaim asuransi akan jatuh ke tangannya, membuka jalan lebar untuk merajut masa depan baru bersama Amanda tanpa ada gangguan lagi. Tepat pukul 2 siang, ponsel di atas meja Mas Aris bergetar hebat. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena rasa antusias yang luar biasa. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. "Halo, benar ini dengan keluarga Ibu Bintang?" Suara di seberang sana terdengar berat dan formal, khas suara petugas kepolisian. "Iya, benar. Saya Aris, suaminya." "Ada apa, Pak?"
Mas Aris berusaha mengatur nada suaranya agar terdengar datar, menyembunyikan getaran kegembiraan yang membuncah di dadanya. Kami dari Satlantas Polres Wilayah Tol Lintas Provinsi ingin mengabarkan bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal yang melibatkan kendaraan sedan putih dengan nomor polisi yang terdaftar atas nama istri Anda. Kecelakaan terjadi di kilometer 45. Kendaraan mengalami remblong hingga menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi dan masuk ke dalam jurang. Mendengar kata remblong dan masuk ke dalam jurang, Mas Aris harus sekuat tenaga menahan diri untuk tidak bersorak girang di dalam ruang kerjanya. Rencananya berhasil. Skenario yang ia susun di tengah malam buta itu berjalan dengan sangat sempurna tanpa ada cacat sedikit pun. Astaga! Bagaimana keadaan istri saya, Pak? Mas Aris memulai sandiwaranya, menaikkan nada suaranya seolah-olah ia adalah suami yang sangat terkejut dan hancur mendengar kabar buruk tersebut. Petugas di lapangan baru saja berhasil mengevakuasi korban. Mengingat parahnya benturan, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Saat ini jenazah sedang dipindahkan ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara terdekat. Kami harap Bapak bisa segera datang untuk melakukan proses identifikasi formal. Baik, Pak. Baik, saya akan segera ke sana sekarang juga. Jawab Mas Aris dengan suara yang sengaja digetarkan, seolah-olah ia sedang menahan tangis yang mendalam. Begitu panggilan telepon terputus, Mas Aris langsung bangkit dari kursi kerjanya. Ia mengepalkan kedua tangannya ke udara, merayakan kemenangan instan yang baru saja ia dapatkan. Tidak ada setitik pun rasa bersalah di wajahnya. Yang ada hanyalah bayangan tentang kebebasan dan kekayaan yang sudah di depan mata. Ia segera mengambil kunci mobilnya, keluar dari ruang kantor dengan langkah yang terburu-buru, berpura-pura panik di depan rekan-rekan kerjanya yang menatapnya dengan pandangan iba. Di dalam mobilnya menuju rumah sakit, Mas Aris mencoba menghubungi nomor Amanda untuk membagikan kabar gembira ini secara tersirat. Ia ingin memberitahu wanita itu bahwa penghalang besar dalam hubungan mereka kini telah tiada. Namun, anehnya, beberapa kali ia mencoba menelepon. Nomor Amanda sama sekali tidak aktif. Mungkin dia sedang sibuk atau ponselnya kehabisan daya. Gumam Mas Aris dalam hati, tidak terlalu memedulikan hal tersebut karena fokusnya kini adalah menyelesaikan babak terakhir dari sandiwaranya di rumah sakit. Perjalanan menuju Rumah Sakit Bayangkara memakan waktu sekitar 1 jam. Sepanjang jalan, Mas Aris terus melatih ekspresi wajahnya di depan kaca spion tengah. Ia memastikan bahwa guratan kesedihan di wajahnya tampak meyakinkan. Ia harus terlihat seperti seorang suami yang hancur kehilangan belahan jiwanya, agar tidak ada satu orang pun, termasuk pihak kepolisian, yang menaruh curiga pada dirinya. Ketika mobilnya memasuki pelataran rumah sakit, hawa dingin dari pendingin ruangan mobil seolah kalah oleh hawa dingin yang mencekam dari bangunan putih di hadapannya. Mas Aris turun dengan langkah yang sengaja dibuat lemas, setengah berlari menuju lorong yang mengarah ke ruang jenazah. Di sana, 2 orang petugas kepolisian sudah berdiri menunggunya dengan wajah yang penuh rasa simpati. Pak Aris, silakan lewat sini, ujar salah satu petugas sambil membukakan pintu besi ruang forensik yang dingin. Mas Aris melangkah masuk. Di tengah ruangan, terdapat sebuah ranjang besi dengan sesosok tubuh yang terbujur kaku, sepenuhnya tertutup oleh kain jarik batik berwarna coklat tua. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidung, menambah kesan mistis dan mencekam di ruangan itu. Mas Aris menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan air mata buatannya sebelum kain penutup itu dibuka. Langkah kaki Mas Aris terasa berat, namun bukan karena rasa duka, melainkan karena ia harus menjaga ritme aktingnya di hadapan para petugas. Ruangan forensik itu begitu sunyi, hanya terdengar suara dengung halus dari mesin pendingin yang membuat bulu kuduk meremang. Di atas ranjang besi, sesosok tubuh yang kaku itu tampak begitu rapuh di balik selembar kain batik. Mas Aris maju selangkah lagi, mendekati bagian kepala ranjang. Ia memejamkan mata sejenak, memeras air mata fiktif agar mengalir di pipinya, bersiap untuk meledakkan tangisan histeris yang sudah ia latih di sepanjang jalan tadi. Silakan dipastikan kembali, Pak Aris. Apakah benar ini adalah anggota keluarga Anda? Ujar petugas polisi dengan nada suara yang sangat rendah dan penuh empati, sambil mengulurkan tangan untuk membuka perlahan kain penutup wajah tersebut. Mas Aris mengangguk pelan,
menyandarkan tubuhnya pada tepian meja besi seolah-olah ia hampir pingsan karena tidak kuat menahan beban kesedihan. Namun, begitu kain batik itu ditarik ke bawah dan menyingkap wajah jenazah di baliknya, waktu seolah berhenti berputar. Tangisan yang sudah berada di ujung tenggorokan Mas Aris mendadak terkunci rapat. Matanya membelalak sempurna, pupilnya melebar, dan napasnya tertahan di dada. Seluruh darah di tubuhnya seolah turun ke kaki, meninggalkannya dalam keadaan pucat pasi, sedingin es yang mengitari ruangan itu. Wajah yang terbujur kaku dengan beberapa luka memar akibat benturan itu sama sekali bukan wajah saya, Bintang. Itu adalah wajah Amanda. Wanita yang beberapa jam lalu masih tersenyum manis kepadanya. Wanita yang menjadi alasan utama mengapa ia tega merusak rem mobil istrinya sendiri. Rambut panjangnya yang biasa tertata rapi kini tampak kusut. Dan sepasang mata yang biasanya menatap Mas Aris dengan penuh manja itu kini telah terpejam untuk selamanya. Tidak mungkin. Ini salah. Bisik Mas Aris dengan suara yang parau, bergetar hebat. Rasa tidak percaya yang teramat sangat merayap dari ujung kaki hingga ke kepala. Bagaimana, Pak Aris? Apakah benar ini istri Anda? Tanya petugas polisi yang mulai mengernyitkan dahi, merasa heran melihat perubahan ekspresi Mas Aris yang tidak lagi terlihat seperti orang berduka, melainkan seperti orang yang baru saja melihat hantu di siang bolong. Mas Aris tidak menjawab. Pikirannya mendadak kosong. Lalu sedetik kemudian dipenuhi oleh teka-teki yang sangat mengerikan. Bagaimana bisa Amanda yang berada di dalam mobil putih itu? Bagaimana bisa Amanda yang mengalami kecelakaan maut di kilometer 45? Bukankah seharusnya Bintang yang berada di balik kemudi maut tersebut? Jeritan batin Mas Aris bergemuruh tanpa suara, mencabik-cabik logikanya yang semula ia anggap sangat cerdas. Sementara itu, di koridor luar rumah sakit, langkah kaki yang anggun terdengar mendekat. Suara ketukan sepatu hak tinggi memecah kesunyian lorong yang sepi. Pintu besi ruang forensik yang tadinya tertutup rapat, perlahan terbuka. Saya, Bintang, melangkah masuk ke dalam ruangan itu dengan sangat tenang. Saya mengenakan pakaian yang rapi, tanpa ada satupun luka atau lecet di tubuh saya. Tatapan mata saya langsung tertuju pada Mas Aris yang saat itu sedang berdiri mematung di samping ranjang jenazah Amanda. Ketika Mas Aris membalikkan badannya mendengar suara pintu terbuka, wajahnya semakin tidak karuan. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya membentur dinding ruangan yang dingin. Mulutnya menganga, jarinya menunjuk ke arah saya dengan gemetar hebat, seolah-olah ia sedang melihat penampakan gaib yang bangkit dari kubur. Bintang. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Mas Aris dengan suara yang nyaris habis. Napasnya memburu tidak beraturan. Saya menatapnya dengan senyuman tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan arti namun tetap santun. Saya berjalan mendekat, berdiri tepat di seberang ranjang tempat Amanda terbujur kaku. Mas Aris, kenapa kamu kelihatan begitu terkejut? Kata saya dengan nada suara yang sangat lembut. Namun setiap kata yang keluar memiliki penekanan yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Bukankah sebagai seorang istri yang baik, sudah seharusnya saya datang ke sini setelah mendengar ada kabar kecelakaan yang melibatkan mobil atas nama saya? Tapi mobil itu, kenapa dia? Mas Aris terbata-bata. Tatapannya beralih antara saya dan jenazah Amanda secara bergantian. Ia benar-benar kehilangan kata-kata. Terjebak dalam labirin kebohongannya sendiri di depan para petugas medis dan kepolisian yang kini mulai menatapnya dengan penuh kecurigaan. Oh, maksudmu mobil putih yang semalam kamu perbaiki dengan sangat teliti itu, Mas? Tanya saya lagi, kali ini dengan tatapan mata yang tajam, mengunci pandangannya agar ia tidak bisa lagi mengelak dari dosa yang telah ia perbuat. Atmosfer di dalam ruang forensik itu mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Dua orang petugas kepolisian yang semula berdiri dengan sikap formal, kini mulai saling berpandangan. Mereka menangkap ada sesuatu yang sangat tidak beres dari dialog yang baru saja terjadi antara saya dan Mas Aris. Tatapan menyelidik dari para petugas itu seolah menjadi hakim tak tertulis yang siap menguliti setiap kebohongan yang tersimpan. Mas Aris masih berdiri mematung di sudut ruangan. Punggungnya menempel erat pada dinding keramik yang dingin. Keringat deras mengucur dari pelipisnya, membasahi kerah kemejanya yang rapi.
Ia memandangi saya dengan mata yang syarat akan ketakutan, amarah, dan kebingungan yang bercampur menjadi satu. Bintang. Apa? Apa maksud semua ini? Kenapa mobil kamu bisa dibawa oleh Amanda? Tanya Mas Aris, mencoba menyusun kembali serpihan suaranya yang sempat hilang. Ia berusaha keras terdengar seperti korban yang bingung, namun nada suaranya yang bergetar tidak dapat menutupi kepanikan yang mendalam. Saya menarik napas dalam-dalam, menatap wajah suami saya, pria yang 5 tahun ini berbagi ranjang dengan saya, namun ternyata menyimpan jiwa seorang pembunuh di balik senyum manisnya. Saya melangkah mendekati meja tempat petugas kepolisian berdiri, lalu membuka tas tangan saya dengan gerakan yang tenang dan terukur. "Pak petugas," kata saya, membalikan badan menghadap pihak berwajib dengan nada suara yang santun namun tegas. Saya rasa ada beberapa hal penting yang harus saya luruskan mengenai kecelakaan maut yang menimpa saudari Amanda hari ini. "Silakan, Ibu Bintang. Kami mendengarkan," jawab salah satu petugas polisi, sambil mengeluarkan buku catatan kecil dan pena dari saku seragamnya. Mobil sedan putih yang mengalami kecelakaan di kilometer 45 itu memang benar adalah mobil atas nama saya. Namun, pagi ini, sebelum saya berangkat keluar kota, insting saya mengatakan ada yang tidak beres dengan kendaraan tersebut. Kebetulan sekali, saya dan saudari Amanda memiliki tipe dan warna mobil yang persis sama. Karena suatu urusan, kami bertukar kendaraan di area parkir apartemennya. Kata saya, sengaja tidak menceritakan detail pertukaran kunci secara gamblang demi menjaga privasi taktik saya, namun poin utamanya tersampaikan dengan jelas. Mas Aris membelalakan matanya. Kamu sengaja menukarnya?" Teriaknya tertahan, melupakan keberadaan polisi di sekitar mereka karena emosinya yang memuncak. Saya memalingkan wajah kembali ke arah Mas Aris, menatapnya dengan rasa iba yang mendalam. "Kenapa kamu harus marah, Mas? Bukankah semalam kamu sendiri yang mengotak-atik bagian bawah mobil saya di garasi? Kamu yang paling tahu apa yang terjadi dengan sistem pengereman mobil itu. Jika saya tidak mengikuti insting saya untuk bertukar mobil, maka saat ini, jasad yang terbujur kaku di bawah kain batik itu adalah saya, bukan Amanda." Mendengar pernyataan saya, petugas kepolisian langsung menatap Mas Aris dengan pandangan yang sangat tajam. "Maaf, Pak Aris, apa maksud dari pernyataan istri Anda? Apakah benar Anda melakukan sesuatu pada sistem pengereman kendaraan tersebut sebelum digunakan?" Tanya petugas dengan nada yang mulai mengintimidasi. Tidak benar, Pak. Dia memfitnah saya. Saya hanya memeriksa kondisi oli dan mesin biasa semalam. Saya tidak tahu apa-apa soal remblong. Sangkal Mas Aris dengan suara meninggi. Wajahnya memerah menahan malu sekaligus takut yang teramat sangat. Ia mencoba membela diri. Namun gestur tubuhnya yang gelisah dan terus menghindari kontak mata justru semakin menyudutkan posisinya. Saya tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kemenangan yang matang. Saya tahu Mas Aris akan mengelak. Pria seperti dia tidak akan pernah mengaku sampai bukti fisik mengunci ruang geraknya. Dari dalam tas, saya mengeluarkan sebuah perangkat penyimpan data kecil berupa flash disk hitam, lalu meletakkannya di atas meja besi di hadapan petugas polisi. Di dalam sini terdapat rekaman kamera pengawas atau CCTV tersembunyi yang baru saja saya pasang di sudut garasi rumah kami 2 minggu lalu. Pak, rekaman tadi malam menunjukkan dengan sangat jelas, dalam durasi hampir 30 menit, bagaimana Mas Aris dengan sengaja menggunakan alat pemotong untuk merusak saluran minyak rem mobil saya. Tidak hanya itu, saya juga melampirkan salinan pesan singkat yang saya temukan di gawai cadangannya, yang berisi rencana mereka berdua untuk menyingkirkan saya demi menguasai harta keluarga saya. Ujar saya dengan tenang, tanpa ada satupun air mata yang tumpah. Kejadian ini telah menempa saya menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mas Aris lemas seketika. Lututnya seakan kehilangan daya untuk menopang berat tubuhnya sendiri. Ia merosot duduk di lantai ruang forensik yang dingin, menatap lantai dengan pandangan kosong. Senjata maut yang ia rancang dengan begitu rapi di kegelapan malam, kini berbalik arah dan menusuk dirinya sendiri serta wanita yang ia puja. Amanda tewas oleh rencana maut yang awalnya ditujukan untuk saya, dan kini, jeruji besi telah menantinya di ujung jalan. Petugas polisi segera mengambil flash disk tersebut. "Pak Aris,
Berdasarkan bukti awal dan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Bintang, kami meminta Anda untuk ikut ke markas Polres guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan sabotase dan perencanaan pembunuhan. Tegas petugas sambil melangkah mendekati Mas Aris dan mengeluarkan borgol besi dari pinggangnya. Suara gemerincing besi borgol yang mengunci pergelangan tangan Mas Aris terdengar begitu nyaring di dalam ruang forensik yang sunyi. Dua orang petugas kepolisian dengan sigap memegangi kedua lengannya, menuntun pria yang kini telah kehilangan seluruh harga dirinya itu untuk berdiri. Mas Aris tidak lagi mampu menegakkan kepala. Wajahnya yang semula penuh dengan ambisi dan kelicikan, kini layu, tertunduk dalam menatap lantai keramik yang dingin. Saat langkahnya melewati tempat saya berdiri, ia sempat menghentikan langkahnya sejenak. Ia mendongak, menatap saya, Bintang, dengan mata yang merah, berkaca-kaca oleh penyesalan yang sudah sangat terlambat. Bintang, maafkan aku. Tolong aku, Bintang. Bisiknya dengan suara yang serak, nyaris tak terdengar. Sebuah rintihan dari seorang pria yang baru sadar bahwa seluruh benteng tipu dayanya telah runtuh berkeping-keping. Saya tidak membalas dengan amarah. Saya hanya menatapnya dengan pandangan yang tenang, namun dingin. Tidak ada lagi cinta yang tersisa di dalam hati ini untuknya. Yang ada hanyalah rasa lega karena kebenaran akhirnya berpihak pada tempat yang semestinya. Jalani saja proses hukumnya dengan jujur. Mas, itu adalah satu-satunya cara kamu menghargai sisa hidupmu, dan juga bentuk pertanggungjawaban atas kepergian Amanda. Jawab saya dengan nada santun namun tegas, tanpa ada sedikit pun keraguan. Petugas kemudian membawa Mas Aris keluar dari ruangan. Sayup-sayup suara langkah kaki mereka menjauh di koridor rumah sakit, meninggalkan saya sendirian di dalam ruangan bersama sesosok tubuh yang kini telah tenang di balik kain batik. Saya melangkah mendekati ranjang Amanda untuk terakhir kalinya. Di dalam hati, saya mendoakan agar ia mendapatkan kedamaian, meskipun jalan yang ia pilih di akhir hidupnya bersama suami saya adalah jalan yang keliru. Setelah menyelesaikan beberapa administrasi formal dengan pihak rumah sakit dan memberikan keterangan tambahan yang diperlukan oleh tim penyidik, saya akhirnya melangkah keluar dari bangunan rumah sakit Bayangkara. Udara sore di luar terasa begitu segar, bertiup lembut menerpa wajah saya. Langit barat mulai menampakkan semburat warna merah dan keemasan yang indah. Saya berjalan menuju mobil yang saya kendarai sejak pagi, mobil milik Amanda yang secara tidak langsung telah menyelamatkan nyawa saya dari rencana maut suamiku sendiri. Di dalam kabin mobil, saya duduk diam selama beberapa menit, menyandarkan kepala pada kemudi, dan akhirnya membiarkan satu tetes air mata mengalir di pipi. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan atas beban berat yang selama beberapa bulan ini menghimpit dada. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan dinamika yang cukup melelahkan namun penuh dengan kepastian hukum. Proses penyelidikan berjalan dengan sangat cepat berkat bukti rekaman CCTV garasi dan isi pesan singkat di gawai cadangan yang saya serahkan. Tim forensik kepolisian juga menemukan bukti fisik berupa bekas potongan yang disengaja pada selang minyak rem mobil sedan putih milik saya. Semua bukti itu mengunci ruang gerak Mas Aris. Ia tidak bisa lagi mengelak dan akhirnya mengakui semua perbuatannya di hadapan hakim. Pengadilan menjatuhkan hukuman yang sangat berat atas tindakan perencanaan pembunuhan yang berujung pada hilangnya nyawa orang lain. Di saat yang sama, proses perceraian kami juga dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan jalur yang sah, memutuskan seluruh ikatan pernikahan yang selama ini ternyata menjadi duri dalam hidup saya. Semua aset dan harta yang menjadi hak saya tetap aman di tangan saya. Tak sepeser pun jatuh ke tangan pria yang pernah berniat mencelakai saya. 3 bulan setelah badai besar itu berlalu, saya berdiri di balkon sebuah rumah baru yang saya beli di pinggir kota, jauh dari kebisingan dan memori kelam masa lalu. Di tangan saya, ada secangkir teh hangat yang asapnya mengepul tipis, menyebarkan aroma melati yang menenangkan pikiran. Nama saya adalah Bintang. Dan malam ini, saat saya menengadah menatap langit yang bersih, saya melihat bintang-bintang di atas sana bersinar dengan sangat terang. Saya menyadari satu hal penting, insting seorang wanita bukan sekadar tebakan fiktif, melainkan sebuah pelindung yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa jika kita mau mendengarkannya dengan jernih. Kini, lembaran lama telah sepenuhnya tertutup. Saya siap melangkah ke depan dengan kepala tegak, menyongsong fajar yang baru dengan jiwa yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana,
dan sepenuhnya merdeka. Waktu adalah penyembuh yang paling sunyi. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim di ruang sidang resmi memutus semua ikatan masa lalu saya dengan Mas Aris. Disinilah saya sekarang, Bintang, berdiri di tengah ruang kerja baru saya yang bernuansa kayu hangat dan dipenuhi tanaman hijau di sudut-sudutnya. Rumah baru ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, melainkan sebuah tempat bernaung bagi jiwa saya yang sempat terkoyak oleh pengkhianatan yang hampir merenggut nyawa. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk dengan lembut melalui jendela besar, menyinari meja kerja tempat saya membuka beberapa dokumen bisnis. Setelah badai rumah tangga itu mereda, saya memilih untuk memfokuskan seluruh energi dan pikiran saya untuk membangun kembali usaha butik pakaian dan kain tenun yang sempat terbengkalai. Mengalihkan fokus pada hal-hal produktif adalah cara terbaik bagi saya untuk tidak tenggelam dalam trauma masa lalu. Tiba-tiba, suara ketukan pintu depan memecah keheningan rumah. Saya melangkah dengan tenang menuju pintu utama. Ketika daun pintu dibuka, berdiri seorang pria parubaya mengenakan seragam dinas pos dengan senyuman ramah, membawa sebuah amplop coklat tebal dengan segel resmi dari lembaga pemasyarakatan tempat Mas Aris menjalani masa hukumannya. Dengan Ibu Bintang? Ada surat resmi yang harus ditandatangani, ujar petugas pos tersebut dengan sopan. Iya, benar, saya sendiri. Terima kasih, Pak. Jawab saya sambil menerima amplop tersebut dan membubuhkan tanda tangan pada resi penerimaan. Setelah petugas pos pamit, saya membawa amplop itu kembali ke ruang kerja. Jantung saya berdesir agak tidak menentu. Sebuah reaksi alami tubuh yang masih menyisakan sedikit memori tentang ketakutan masa lalu. Dengan hati-hati, saya merobek segel amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen resmi terkait hak asuh barang-barang peninggalan yang tersisa, serta selembar surat dengan tulisan tangan yang sangat saya kenali. Itu tulisan tangan Mas Aris. Saya menarik napas dalam-dalam, duduk di kursi kerja, dan mulai membaca baris demi baris tulisan yang tampak agak gemetar itu. Bintang, jika surat ini sampai ke tanganmu, aku berharap kamu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungannya. Di dalam dinginnya dinding sel ini, tidak ada satu hari pun yang terlewat tanpa rasa sesal yang teramat dalam. Aku tidak meminta maafamu secara instan, karena aku tahu luka dan bahaya yang kutimbulkan terlalu besar untuk dimaafkan begitu saja. Namun, aku ingin kamu tahu bahwa keadilan yang kau perjuangkan telah membuka mataku yang selama ini buta oleh keserakahan. Aku menerima hukumanku dengan lapang dada. Jaga dirimu baik-baik, Bintang. Kamu adalah wanita yang kuat, jauh lebih kuat dari apa yang pernah kukira. Saya melipat kembali surat itu perlahan, lalu memasukkannya ke dalam laci meja yang paling bawah. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada pula rasa puas atau dendam yang membara di dalam dada. Yang tersisa hanyalah sebuah perasaan hampa yang berangsur-angsur berubah menjadi keikhlasan. Surat itu menjadi sebuah bukti nyata bahwa kebenaran tidak hanya menyelamatkan nyawa saya, tetapi juga memberikan ruang bagi orang yang bersalah untuk menyadari dosanya. Sore harinya, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota yang terletak tidak jauh dari rumah. Saya berjalan santai di bawah rindangnya pohon-pohon kenari, menikmati semilir angin yang menerpa jilbab saya. Di taman ini, saya melihat banyak keluarga kecil yang sedang bermain bersama anak-anak mereka, penuh dengan tawa dan kebahagiaan yang tulus. Melihat pemandangan itu, saya tersenyum sendiri. Dahulu, saya mengira kebahagiaan seorang wanita hanya bertumpu pada status pernikahan yang utuh di mata sosial. Namun kini, pengalaman hidup telah menempa paradigma saya menjadi jauh lebih dewasa. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu berdamai dengan diri sendiri, memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan, dan tidak membiarkan diri kita ditindas oleh siapapun, termasuk oleh orang yang paling kita cintai. Saya melangkah menuju sebuah bangku taman yang kosong, lalu duduk sambil memandangi langit yang perlahan mulai berubah warna menjadi jingga keunguan. Ponsel di dalam tas saya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari asisten butik saya, mengabarkan bahwa koleksi kain tenun terbaru kami mendapat sambutan yang sangat luar biasa di pameran nasional. Saya mengembuskan napas lega. Masa depan yang cerah kini terbentang luas di hadapan saya. Saya, Bintang, telah berhasil melewati titik tergelap dalam hidup saya.
Bukan sebagai korban yang lemah dan menangis meratapi nasib, melainkan sebagai seorang pemenang yang berdiri tegak di atas kaki sendiri dengan membawa martabat dan kehormatan yang utuh. Matahari pagi kembali menyapa kota dengan kehangatan yang merata. Bagi saya, bintang, setiap fajar yang terbit kini bukan lagi sekadar pergantian hari, melainkan sebuah kanvas baru yang siap saya lukis dengan cerita-cerita yang penuh arti. 6 bulan setelah menerima surat dari masa lalu itu, hidup saya telah bergerak maju dengan ritme yang jauh lebih tenang namun pasti. Langkah-langkah saya tidak lagi dibayangi oleh kecemasan, melainkan dituntun oleh kedamaian batin yang mahal harganya. Pagi ini, suasana di butik saya terasa sangat hidup. Aroma wangi kayu cendana dan esens melati menguar di setiap sudut ruangan, menyatu dengan keindahan warna-warni kain tenun tradisional yang terpajang rapi di dinding. Butik ini bukan hanya tempat usaha bagi saya. Tempat ini telah menjelma menjadi ruang terapi spiritual, di mana setiap jalinan benang yang ditenun oleh para pengrajin seolah mencerminkan proses saya dalam merajut kembali serpihan-serpihan takdir yang sempat koyak. Saya berdiri di dekat jendela besar butik, memperhatikan para karyawan yang sedang sibuk melayani beberapa pelanggan yang datang sejak pagi. Beberapa di antara mereka adalah pelanggan setia, sementara yang lain adalah wajah-wajah baru yang tertarik setelah melihat liputan pameran nasional kami di media massa beberapa waktu lalu. Ibu Bintang, panggil Fitri, asisten terpercaya saya, sambil melangkah mendekat dengan sebuah map dekoratif di tangannya. Ini adalah daftar undangan untuk menghadiri dialog interaktif minggu depan. Pihak penyelenggara dari Yayasan Wanita Mandiri sangat berharap Ibu bisa hadir sebagai salah satu pembicara utama untuk membagikan kisah inspiratif seputar pengelolaan bisnis pasca krisis. Saya menerima map tersebut, membukanya perlahan, dan membaca lembar demi lembar rincian acara. Ada rasa hangat yang menjalar di dada saya. Dahulu, saya adalah wanita yang memilih untuk diam, menyembunyikan segala keraguan di balik senyuman patuh. Bahkan ketika insting saya menjerit bahwa ada bahaya yang mengintai di dalam rumah saya sendiri. Namun kini, setelah melewati badai yang begitu hebat, saya menyadari bahwa pengalaman hidup saya, termasuk cara saya mempertahankan diri dari rencana maut itu, mungkin bisa menjadi lentera bagi wanita-wanita lain yang sedang berjuang di luar sana. Baik, Fitri, tolong sampaikan kepada pihak panitia bahwa saya bersedia hadir. Katakan pada mereka, saya akan sangat senang jika bisa berbagi perspektif tentang pentingnya kemandirian emosional dan finansial bagi seorang wanita. Jawab saya dengan senyuman santun dan nada suara yang mantap. Baik, Ibu. Saya akan segera mengonfirmasinya hari ini, ujar Fitri dengan wajah ceria sebelum kembali ke meja kerjanya. Setelah Fitri pergi, saya kembali menatap keluar jendela. Jalanan kota tampak ramai dengan hilir mudik kendaraan. Pikiran saya sempat melayang pada mobil sedan putih yang dulu menjadi saksi bisu dari skenario maut yang dirancang oleh Mas Aris. Mobil itu kini sudah tidak ada lagi di kehidupan saya. Saya telah menjualnya setelah proses penyelidikan polisi selesai, dan seluruh uangnya saya donasikan ke panti asuhan serta lembaga perlindungan wanita. Saya tidak ingin menyimpan benda apapun yang bisa memicu memori kelam. Namun saya tetap menjaga hikmah dari kejadian itu agar melekat kuat di dalam hati. Menjelang siang, seorang wanita paruh baya dengan pakaian yang sangat bersahaja masuk ke dalam butik. Dari gerak-gerik dan tatapan matanya yang cemas, saya tahu ia tidak datang untuk sekadar membeli kain. Ia berdiri di dekat pintu masuk, menatap sekeliling dengan ragu, seolah-olah sedang mencari keberanian untuk melangkah lebih jauh. Sebagai pemilik butik, sekaligus sebagai sesama wanita yang pernah merasakan bagaimana rasanya berada di titik terendah, insting saya langsung tergerak. Saya meninggalkan meja kerja saya dan berjalan mendekatinya dengan langkah yang tenang dan ramah. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk di sini dulu agar lebih nyaman. Sapa saya lembut, sambil menunjuk ke arah sofa tamu yang empuk di sudut ruangan yang agak privat. Wanita itu menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Terkejut sekaligus lega karena disambut dengan begitu santun tanpa dinilai dari penampilannya. Apakah benar ini dengan Ibu Bintang yang ceritanya pernah ada di berita itu? Tanyanya dengan suara yang bergetar lirih. Saya mengangguk pelan, memberikan senyuman terbaik saya untuk menenangkannya. Iya, benar. Saya Bintang. Silakan duduk, Bu.
Kita bisa mengobrol santai di sini sambil minum teh hangat. Di sudut butik yang tenang itu, di antara gulungan kain tenun yang indah, sebuah percakapan baru dimulai. Saya menyadari bahwa hidup saya kini memiliki dimensi baru. Tuhan tidak hanya menyelamatkan saya dari maut demi kebaikan diri saya sendiri, melainkan untuk menjadikan saya sebagai tempat bersandar bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mencari arah di tengah kegelapan rumah tangga mereka. Dan saya siap menjalankan peran baru ini dengan penuh ketulusan. Di sudut butik yang tenang, kehangatan teh melati yang mengepul tipis seolah mencairkan ketegangan di antara kami. Wanita parubaya di hadapan saya bernama Ibu Rahma. Dengan jemari yang gemetar, ia menggenggam cangkir keramik itu seolah-olah benda itu adalah satu-satunya pegangan yang tersisa dalam hidupnya. Saya, Bintang, duduk di hadapannya dengan sikap tubuh yang condong ke depan, memberikan perhatian penuh tanpa sedikit pun niat untuk menghakimi. Sambil menunduk, Ibu Rahma mulai bercerita tentang kepedihan rumah tangganya, tentang tekanan mental yang ia terima, dan ketakutannya yang besar untuk mengambil langkah tegas karena merasa tidak memiliki kekuatan apapun. Mendengar setiap patah kata yang keluar dari bibirnya, saya seakan ditarik kembali ke masa lalu, masa di mana saya juga harus bergulat dengan keraguan yang mendalam di garasi rumah saya sendiri, menatap bayangan Mas Aris yang tega merusak masa depan kami demi keserakahan. Ibu Bintang, ucap Ibu Rahma dengan suara bariton yang parau. Air matanya kini mengalir perlahan membasahi pipinya yang mulai berkerut. Saya membaca kisah ibu di surat kabar beberapa bulan lalu. Bagaimana ibu bisa begitu tenang dan kuat saat tahu orang yang ibu cintai justru berniat jahat? Dari mana ibu mendapatkan keberanian itu? Saya menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan pandangan mata yang teduh namun memancarkan ketegasan. Saya menyentuh punggung tangannya dengan lembut, menyalurkan energi positif yang kini saya miliki. Ibu Rahma, kata saya dengan nada santun namun bertenaga. Keberanian itu tidak datang dalam semalam. Pada awalnya, saya pun merasakan takut yang luar biasa. Jantung saya berdegup kencang saat melihat Mas Aris di bawah mobil malam itu. Namun, di titik itu saya menyadari satu hal. Jika kita tidak menghargai dan menyelamatkan nyawa kita sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya? Tuhan menitipkan insting yang kuat di dalam hati setiap wanita bukan untuk diabaikan, melainkan untuk menjadi pelindung. Saya jeda sejenak, membiarkan kalimat itu meresap ke dalam pikirannya. Kekuatan terbesar seorang wanita bukan terletak pada fisik, melainkan pada kemandirian jiwanya. Ketika kita tahu kita berdiri di atas kebenaran, hukum dan keadilan akan menjadi perisai kita. Ibu tidak sendirian. Langkah pertama yang harus ibu lakukan adalah mengumpulkan bukti secara tenang, menjaga keselamatan diri, dan jangan pernah takut untuk mencari bantuan hukum yang sah. Lanjut saya, memberikan formula yang dulu menyelamatkan hidup saya dari skenario maut jalan tol. Percakapan kami berlangsung hampir 1 jam. Saya tidak hanya memberikan kata-kata motivasi, tetapi juga menuliskan beberapa nomor kontak penting di secari kertas, termasuk kontak lembaga bantuan hukum dan perlindungan wanita yang dulu mendampingi saya selama proses persidangan Mas Aris. Ketika Ibu Rahma akhirnya pamit untuk pulang, tatapan matanya yang tadi redup kini tampak sedikit lebih bercahaya. Ada tekad baru yang tersirat dari cara ia menegakkan bahunya saat melangkah keluar dari pintu butik. Melihat punggung Ibu Rahma yang menjauh, rasa syukur kembali membuncah di dalam dada saya. Ternyata, luka masa lalu jika dikelola dengan keikhlasan bisa bertransformasi menjadi obat bagi orang lain. Sore harinya, saya meluangkan waktu untuk meninjau area produksi di bagian belakang butik. Di sana, beberapa perempuan lokal sedang sibuk memilah benang-benang sutra berkualitas tinggi. Mereka adalah para wanita yang sengaja saya rekrut dari latar belakang keluarga yang kurang beruntung atau korban krisis domestik. Saya ingin butik ini tidak hanya menghasilkan untung secara materi, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan yang nyata. Saya ingin mereka tahu bahwa seperti sehelai benang yang rapuh, jika dijalin bersama dengan penuh kesabaran, mereka bisa menjadi kain tenun yang sangat kuat dan bernilai tinggi. Ibu Bintang, Fitri mendekat sambil membawa sebuah berkas kecil. Ini draft pidato untuk acara dialog interaktif minggu depan. Apakah ibu ingin memeriksanya sekarang? Terima kasih, Fitri. Letakkan saja di meja. Nanti malam akan saya baca dengan saksama. Jawab saya sambil tersenyum.
Malam harinya, setelah butik ditutup dan seluruh karyawan pulang, saya memilih untuk tetap tinggal sejenak di ruang kerja. Suasana malam yang hening selalu menjadi waktu favorit saya untuk berkontemplasi. Saya menyalakan lampu meja yang temaram, membuka draft pidato, dan mulai membacanya baris demi baris. Di dalam draft itu, saya menambahkan satu pesan penting yang lahir dari esensi perjalanan hidup saya, bahwa badai dalam rumah tangga terkadang bukan datang untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membersihkan jalan kita dari orang-orang yang salah, dan memaksa kita untuk melihat potensi luar biasa yang selama ini tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Saya, Bintang, kini telah sepenuhnya bertransformasi. Dari seorang istri yang hampir menjadi korban kecelakaan maut yang direncanakan, menjadi seorang wanita seutuhnya yang mandiri, berdaya, dan mampu menjadi lentera bagi sesama di tengah kegelapan takdir yang membingungkan. Hari yang dinantikan itu pun tiba. Gedung konvensi kota dipenuhi oleh ratusan pasang mata yang sebagian besar adalah kaum wanita dari berbagai latar belakang. Banner besar bertuliskan, "Dialog interaktif, kemandirian wanita di era modern," membentang megah di atas panggung utama. Riuh rendah suara obrolan para hadirin mendadak senyap ketika pembawa acara mulai memanggil nama saya untuk naik ke atas mimbar. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ibu Bintang, pemilik Bintang Tenun sekaligus sosok wanita inspiratif kita hari ini. Saya, Bintang, menarik napas dalam-dalam sebelum beranjak dari kursi baris depan. Gaun tenun berwarna biru dongker yang saya kenakan terasa sangat nyaman, mencerminkan ketenangan hati yang telah lama saya bangun. Dengan langkah yang anggun, tenang, dan penuh percaya diri, saya melangkah menaiki anak tangga panggung. Di atas sana, di balik sebuah podium kayu yang elegan, saya berdiri menatap ratusan pasang mata yang kini tertuju sepenuhnya kepada saya. Sejenak, memori saya berputar kembali ke masa setahun yang lalu. Masa di mana saya harus menyembunyikan diri di balik koridor rumah yang gelap, menatap suami saya yang sedang memanipulasi rem mobil dengan niat yang mengerikan. Sungguh sebuah putaran takdir yang luar biasa. Wanita yang dulu ditargetkan untuk berakhir di dasar jurang tol lintas provinsi, kini berdiri tegak di atas mimbar terhormat untuk menyuarakan kebenaran. Saya membenarkan letak mikrofon di hadapan saya, memberikan senyuman santun yang tulus kepada seluruh hadirin, lalu mulai berbicara dengan nada suara yang jernih, tenang, dan tidak terburu-buru. Selamat pagi, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Sapa saya, disambut oleh anggukan hormat dari para peserta di baris depan. Hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai seorang wanita yang paling hebat, bukan pula sebagai seseorang yang tidak pernah merasakan kepedihan. Saya berdiri di sini sebagai seorang wanita yang memilih untuk mendengarkan instingnya, memperjuangkan hak hidupnya, dan menolak untuk menyerah pada keadaan. Suasana gedung konvensi itu seketika menjadi sangat sunyi. Semua orang menyimak dengan saksama. Banyak di antara kita yang dibesarkan dengan pemikiran bahwa kepatuhan seorang istri adalah segalanya. Ya, itu benar dalam konteks rumah tangga yang sehat dan dipenuhi rasa saling menghormati. Namun, ketika komitmen itu dikhianati, dan ketika keselamatan diri kita mulai terancam oleh keserakahan, kita tidak boleh tinggal diam. Tuhan menganugerahi wanita dengan kepekaan rasa atau insting yang sangat kuat. Itu adalah sistem pertahanan pertama kita. Ketika hati kecil Anda mengatakan ada sesuatu yang salah, jangan abaikan getaran itu. Lanjut saya, tatapan mata saya menyapu seluruh ruangan, mencoba menyentuh setiap jiwa yang mungkin saat ini sedang berada dalam keraguan yang sama seperti saya dulu. Saya kemudian menceritakan bagaimana pentingnya membangun kemandirian, baik secara finansial maupun emosional. Saya menekankan bahwa memiliki usaha sendiri, seperti butik kain tenun yang saya kelola, bukan sekadar tentang mencari keuntungan materi, melainkan tentang membangun benteng harga diri agar seorang wanita tidak mudah diintimidasi atau digantungkan nasibnya pada belas kasihan orang lain yang salah. Seringkali, badai yang singgah dalam hidup kita bukanlah sebuah hukuman, kata saya dengan penekanan yang dalam pada setiap kata, melainkan sebuah cara dari Yang Maha Kuasa untuk memaksa kita keluar dari zona nyaman yang semu, membersihkan jalan kita dari orang-orang yang berniat buruk, dan menunjukkan seberapa besar kekuatan sejati yang sebenarnya kita miliki di dalam diri sendiri. Begitu saya mengakhiri pidato saya dengan sebuah kalimat penutup yang santun,
Keheningan di dalam gedung itu pecah oleh gemuruh tepuk tangan yang luar biasa. Beberapa hadirin di baris depan bahkan tampak berdiri sambil mengusap air mata haru. Di sudut barisan belakang, saya sempat menangkap sesosok wajah yang tidak asing lagi bagi saya. Itu Ibu Rahma, wanita yang datang ke butik saya minggu lalu. Ia berdiri di sana, menatap saya dengan senyuman lebar dan anggukan kepala yang penuh dengan rasa terima kasih. Setelah sesi dialog selesai dan saya turun dari panggung, beberapa peserta berkerumun mendekat untuk bersalaman dan berterima kasih secara langsung. Di antara riuhnya suasana pasca acara itu, Fitri berjalan mendekati saya dengan langkah tergesa-gesa, membawa sebuah surat resmi yang baru saja diantarkan oleh kurir ke meja panitia. Ibu Bintang, maaf mengganggu. Ada surat mendesak lagi dari perwakilan hukum di pusat kota. Bisik Fitri sambil menyerahkan amplop putih dengan kop surat resmi ke tangan saya. Saya menerima amplop tersebut dengan tenang. Saya tahu, proses hukum dan kehidupan pasca perceraian saya dengan Mas Aris sudah selesai. Namun surat-surat administratif seperti ini kadang masih muncul sesekali. Sambil berjalan menuju ruang transit yang agak sepi, saya merobek amplop itu untuk membaca isinya. Bersiap menghadapi apapun informasi baru yang tertulis di dalamnya tanpa ada lagi rasa takut yang membayangi. Di dalam ruang transit yang tenang dan sejuk, jauh dari keriuhan aula utama gedung konvensi, saya duduk di sebuah sofa bludru berwarna krem. Surat putih yang baru saja diserahkan oleh Fitri kini berada di pangkuan saya. Saya, Bintang, menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantung yang sempat berkejaran karena adrenalin pasca berpidato di atas mimbar tadi. Dengan gerakan jemari yang tenang, saya membuka lipatan surat tersebut. Kop surat di bagian atas menunjukkan bahwa surat ini berasal dari kantor hukum yang dulu mengurus pembagian sisa aset dan pembersihan nama baik saya setelah kasus sabotase mobil itu selesai. Mata saya menyusuri baris demi baris kalimat formal yang tertulis di sana. Ternyata, surat itu berisi pemberitahuan resmi mengenai penolakan final atas nota keberatan atau banding yang sempat diajukan oleh pihak pengacara Mas Aris beberapa bulan lalu. Pengadilan tinggi tetap memperkuat putusan sebelumnya. Mas Aris dinyatakan bersalah secara mutlak atas tindakan perencanaan pembunuhan berencana dan perusakan properti yang membahayakan nyawa. Tidak ada pengurangan masa hukuman. Semua hak pengelolaan atas aset bersama yang bersumber dari warisan keluarga saya juga telah dikunci rapat dan sepenuhnya kembali ke bawah nama saya. Saya menyandarkan punggung ke sofa, mengembuskan napas panjang yang syarat akan rasa lega. Keputusan ini bagaikan sebuah titik penutup yang sangat tegas dari rangkaian babak kelam dalam hidup saya. Hukum di negeri ini telah bekerja dengan semestinya, memberikan perlindungan yang nyata bagi korban dan keadilan yang mutlak atas kepergian Amanda yang tragis. Ibu Bintang. Suara ketukan pintu yang lembut disertai panggilan dari Fitri membuat saya mendongak. Asisten saya itu melangkah masuk dengan membawa segelas air putih hangat. Apakah semuanya baik-baik saja, Bu? Wajah ibu kelihatan sangat serius. Saya tersenyum tipis. Menerima gelas itu lalu meminumnya sedikit untuk membasahi tenggorokan yang terasa kering setelah berbicara panjang lebar di panggung. Semuanya baik-baik saja. Fitri, justru ini adalah kabar yang sangat baik. Pihak pengadilan sudah mengetuk palu terakhir mereka untuk urusan masa lalu itu. Semuanya sudah benar-benar selesai secara hukum. Fitri ikut mengembuskan napas lega. Wajah mudanya tampak ikut bahagia. Alhamdulillah, Bu. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa mengusik ketenangan ibu. Oh ya, di luar masih ada beberapa perwakilan dari komunitas pengrajin wanita regional yang ingin menyapa ibu sebelum kita kembali ke butik. Baik, beri saya waktu 5 menit untuk merapikan pakaian. Ya, saya akan segera keluar. Jawab saya santun. Setelah Fitri keluar, saya berdiri di depan cermin besar yang ada di sudut ruang transit. Saya merapikan lipatan kain tenun di pundak saya dan mematangkan kembali senyuman di wajah. Menatap pantulan diri sendiri di cermin, saya melihat sesosok bintang yang sangat berbeda dengan bintang yang setahun lalu menangis di sudut koridor dapur rumahnya. Wanita di dalam cermin ini adalah wanita yang telah lulus dari ujian hidup yang paling ekstrim. Seorang wanita yang keteguhannya kini telah berakar kuat ke dalam bumi. Saya melangkah keluar dari ruang transit kembali menuju selasar gedung konvensi. Di sana,
Sekelompok wanita paruh baya dengan pakaian tradisional menyambut saya dengan senyuman yang sangat tulus. Salah satu dari mereka melangkah maju, menjabat tangan saya dengan erat, menyalurkan kehangatan yang membuat hati saya bergetar. Terima kasih banyak atas motivasinya hari ini, Ibu Bintang. Kisah Ibu membuat kami sadar bahwa kami tidak boleh menyerah pada keadaan seburuk apapun, ujar wanita tersebut dengan mata yang berbinar penuh harapan. Sama-sama, Ibu. Kita semua adalah wanita yang kuat. Mari kita saling menguatkan dan melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik. Jawab saya lembut, membalas jabat tangannya dengan kehangatan yang sama. Perjalanan pulang menuju rumah sore itu terasa sangat damai. Mobil yang saya kendarai membelah jalanan kota yang mulai dinaungi oleh bayang-bayang senja. Di atas langit, semburat warna jingga dan keunguan kembali berpadu dengan indahnya, seolah merayakan kebebasan jiwa saya yang kini telah utuh seutuhnya. Malam harinya, sesampainya di rumah baru saya yang tenang, saya memilih untuk duduk di teras belakang, memandangi kolam ikan kecil yang airnya bergemercik tenang. Nama saya adalah Bintang. Dan malam ini, kehidupan saya tidak lagi ditentukan oleh skenario maut atau kepalsuan orang lain. Hidup saya kini berada di tangan saya sendiri, dijalin dengan benang-benang kebaikan, kemandirian, dan iman yang tak akan pernah goyah oleh badai apapun. Malam semakin larut di pinggiran kota, namun mata saya, Bintang, masih enggan terpejam. Gemercik air dari kolam kecil di teras belakang rumah seolah menjadi melodi latar yang menemani untayan benak saya. Di atas meja kayu kecil di samping kursi santai, sebuah buku catatan bergaris dengan sampul bludru biru tergeletak terbuka. Pena di tangan saya bergerak pelan, menorehkan beberapa poin penting tentang rencana pengembangan program pelatihan menenun bagi para wanita di lingkungan sekitar untuk bulan depan. Sejak kepulangan saya dari gedung konvensi minggu lalu, antusiasme masyarakat, khususnya kaum perempuan yang membutuhkan ruang untuk mandiri, meningkat drastis. Butik Bintang Tenun, yang awalnya hanya sebuah ruang usaha, kini perlahan bertransformasi menjadi sebuah pusat pemberdayaan yang hidup. Keesokan paginya, udara terasa begitu bersih setelah diguyur hujan rintik-rintik sejak subuh. Saya tiba di butik lebih awal dari biasanya. Saat saya sedang menata beberapa contoh kain tenun ikat terbaru di rak baris depan, Fitri melangkah masuk dari pintu utama dengan wajah yang tampak sedikit ragu. Langkah kakinya yang biasanya tegas kini terdengar agak tertahan. "Selamat pagi, Ibu Bintang," sapa Fitri dengan nada suara yang sangat berhati-hati. "Selamat pagi, Fitri. Ada apa? Kamu kelihatan seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat," tanya saya sambil membalikkan badan, menatapnya dengan senyuman santun seperti biasa. Fitri menyerahkan selembar kertas memo kecil yang ia ambil dari meja resepsionis depan. "Ibu, tadi sebelum butik dibuka, ada seorang pengacara senior bernama Pak Baskoro datang ke sini. Beliau adalah perwakilan hukum dari pihak keluarga mendiang Amanda." Mendengar nama Amanda, gerakan tangan saya sempat terhenti sejenak. Namun, ketenangan yang telah tertanam di dalam jiwa membuat saya langsung menguasai diri kembali. "Pak Baskoro, apa ada keperluan mendesak yang beliau sampaikan kepada kamu?" Beliau mengatakan ingin menyerahkan sebuah titipan amanah terakhir yang ditemukan di dalam brankas pribadi Amanda di apartemennya. "Bu, karena proses hukum pidana Mas Aris sudah selesai, pihak keluarga Amanda merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan amanah ini secara langsung kepada Ibu, tanpa melalui perantara pengadilan lagi. Pak Baskoro sekarang sedang menunggu di kafe seberang jalan, tidak ingin mengganggu kenyamanan di dalam butik," jelas Fitri panjang lebar. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan getaran halus dari masa lalu yang mencoba mengetuk pintu kehidupan baru saya. Namun, saya tahu, melarikan diri dari sisa-sisa cerita lama tidak akan pernah menyelesaikan segalanya. Sebagai wanita yang kini telah matang oleh keadaan, saya memilih untuk menghadapi setiap jengkal kenyataan dengan kepala tegak. "Baik, Fitri, tolong jaga butik sebentar. Saya akan menemui Pak Baskoro di seberang jalan sekarang," ujar saya tenang, sambil mengambil tas tangan dan merapikan letak hijab saya di depan cermin kecil. Saya melangkah keluar dari butik, menyeberangi jalan aspal yang masih basah oleh sisa air hujan, menuju sebuah kafe kecil berarsitektur bata merah. Di sudut ruangan dekat jendela,
Seorang pria parubaya berambut beruban dengan setelan jas rapi tampak sedang duduk tegak, ditemani secangkir kopi hitam. Ketika melihat saya masuk, ia segera bangkit dan menganggukkan kepala dengan penuh rasa hormat. "Ibu Bintang? Saya Baskoro. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu di sela kesibukan ibu." Sapa pria itu dengan nada suara yang bariton dan sangat berwibawa. "Selamat pagi, Pak Baskoro. Silakan duduk kembali." "Sama-sama. Saya rasa jika ini menyangkut sebuah amanah, sudah menjadi kewajiban saya untuk mendengarkannya dengan baik," jawab saya santun sembari mengambil tempat duduk di hadapannya. Pak Baskoro membuka tas kerja kulitnya, mengeluarkan sebuah amplop kain berwarna hijau lumut yang tampak sangat rapi, lalu meletakkannya di atas meja di antara kami. "Ibu Bintang, sebelum kecelakaan tragis itu terjadi, mendiang Amanda ternyata sempat menuliskan sebuah surat wasiat formal terkait sebuah aset berupa sebidang tanah dan bangunan kecil di daerah asalnya yang terdaftar atas nama pribadinya. Di dalam dokumen terpisah yang ditulis beberapa hari sebelum kejadian, ia menyatakan dengan sangat jelas bahwa jika terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya akibat hubungan rumitnya dengan mantan suami ibu, ia ingin aset tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Bintang," kata Pak Baskoro, menatap saya dengan pandangan mata yang syarat akan makna. Saya tertegun. "Kepada saya? Mengapa Amanda melakukan hal itu, Pak? Bukankah selama ini kami?" Kalimat saya menggantung di udara. Tidak ingin mengungkit kembali rivalitas kelam yang dulu hampir merenggut nyawa saya. Pak Baskoro mengembuskan napas perlahan. Berdasarkan catatan harian yang ditemukan keluarga, tampaknya di akhir-akhir harinya, Amanda mulai menyadari bahwa ia telah terjebak dalam manipulasi manis yang dibangun oleh Aris. Ia merasa bersalah, namun tidak memiliki keberanian untuk keluar dari lingkaran itu karena tekanan psikologis. Surat ini adalah bentuk penebusan rasa bersalahnya kepada ibu. Ia ingin aset itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat di tangan orang yang tepat. Saya memandangi amplop hijau lumut itu dengan perasaan yang campur aduk. Benih kebaikan ternyata bisa tumbuh bahkan di sela-sela batu yang paling keras dan gersang sekalipun. Amanda, di balik segala kesalahannya di masa lalu, ternyata menyimpan titik balik kesadaran di ujung usianya. Saya menyentuh permukaan amplop itu dengan ujung jemari saya, merasakan beratnya sebuah amanah yang kini berpindah tangan. Di dalam hati, saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan niat baik yang terlambat ini. Saya akan mengubah tempat yang ditinggalkannya menjadi sebuah ruang baru yang membawa berkah bagi lebih banyak orang. Pertemuan dengan Pak Baskoro di kafe seberang jalan itu meninggalkan keheningan yang mendalam di dalam dada saya. Saya, Bintang, berjalan kembali menuju butik dengan menggenggam erat amplop kain berwarna hijau lumut tersebut. Langkah kaki saya terasa begitu ringan namun mantap. Di dalam benak, sebuah rencana besar yang tulus mulai tersusun dengan rapi. Tuhan tidak pernah keliru dalam menuliskan skenario kehidupan. Setiap luka selalu membawa penawar, dan setiap kehilangan selalu digantikan dengan jalan pengabdian yang lebih luas. 1 bulan setelah menerima amanah tersebut, saya melakukan perjalanan menuju daerah asal mendiang Amanda, sebuah desa yang terletak di kaki bukit yang sejuk. Bangunan kecil peninggalan Amanda yang berdiri di atas sebidang tanah luas itu ternyata adalah sebuah rumah kayu tua yang sudah lama kosong. Alih-alih menjualnya untuk keuntungan pribadi, saya memilih untuk merenovasi tempat itu, mengubahnya menjadi sebuah sarana yang mandiri. Hari ini, suasana di pekarangan rumah kayu tersebut tampak sangat meriah namun syarat akan kesederhanaan. Balon-balon putih dan karangan bunga segar menghiasi pintu masuk. Di bagian depan bangunan, sebuah papan nama kayu jati terukir dengan sangat indah. Rumah Singgah Amanda, Pusat Pelatihan dan Perlindungan Wanita Bintang. Saya sengaja tetap menyematkan nama Amanda di sana, sebagai bentuk penghormatan atas titik balik kesadarannya, sekaligus pengingat bahwa setiap jiwa yang pernah tersesat berhak atas sebuah akhir yang dihormati. Tempat ini didirikan khusus untuk menampung, mendidik, dan memberikan pelatihan keterampilan menenun secara gratis bagi para wanita yang mengalami trauma domestik, kehilangan arah hidup, atau korban ketidakadilan, agar mereka bisa kembali berdiri tegak dengan kaki sendiri. "Ibu Bintang." Suara lembut Ibu Rahma memanggil saya dari arah pintu utama. Wanita yang dulu datang ke butik saya dengan mata yang basah oleh air mata ketakutan itu, kini tampak begitu anggun mengenakan seragam pengurus rumah singgah.
Saya mengangkatnya sebagai kepala pengelola harian di sini. Semua tamu undangan dan para santriwati pelatihan pertama sudah berkumpul di dalam. Acara peresmian bisa segera kita mulai. Ibu. Baik. Ibu Rahma. Terima kasih. Mari kita masuk bersama. Jawab saya dengan senyuman santun yang paling tulus. Saat saya melangkah masuk ke dalam ruangan aula utama, pemandangan di hadapan saya seketika membuat dada saya bergetar hebat oleh rasa haru yang membuncah. Belasan wanita dari berbagai usia duduk rapi di depan alat tenun kayu tradisional yang baru. Di dinding ruangan, terpajang barisan benang sutra beraneka warna yang siap dijalin menjadi karya-karya seni yang bernilai tinggi. Ketika mereka melihat saya berjalan mendekati podium kecil di depan, mereka serentak berdiri. Tidak ada kata-kata riuh. Yang ada hanyalah tatapan mata yang penuh dengan rasa hormat, rasa terima kasih, dan harapan baru yang membumbung tinggi. Beberapa di antara mereka tampak mengusap sudut mata mereka yang basah. Saya berdiri di depan mereka, memandangi wajah-wajah tegar itu satu persatu. Tenggorokan saya terasa tercekat, bukan karena takut seperti setahun yang lalu di dalam kegelapan malam saat menghadapi kelicikan Mas Aris, melainkan karena rasa syukur yang teramat besar kepada Sang Pencipta yang telah menuntun langkah saya hingga ke titik seindah ini. Ibu-ibu dan saudari-saudari saya yang terkasih, suara saya bergetar lirih saat mulai berbicara, memenuhi ruangan yang hening itu dengan kehangatan. Tempat ini berdiri bukan karena kekuatan saya pribadi. Rumah singgah ini adalah sebuah bukti nyata, bahwa dari sebuah puing-puing kehancuran yang kelam, Tuhan bisa menumbuhkan sebuah taman kebaikan yang membawa berkah untuk sesama. Saya menarik napas sedalam-dalamnya, mencoba menahan air mata haru yang mulai menggenang di pelupuk mata. Dahulu, ada seseorang yang mencoba merusak hidup saya, memotong harapan saya di tengah jalan tol yang sunyi demi sebuah keserakahan. Namun, insting dan perlindungannya menyelamatkan saya. Dan hari ini, melalui peninggalan dari jiwa yang telah tenang di sana, kita bersama-sama membuka lembaran baru. Di tempat ini, kita tidak akan pernah lagi membiarkan diri kita menjadi korban yang lemah. Kita akan menenun kembali takdir kita sendiri, benang demi benang, dengan kesabaran, kehormatan, dan kemandirian yang utuh. Begitu kalimat terakhir selesai saya ucapkan, air mata saya akhirnya luruh juga, mengalir membasahi pipi diiringi oleh gemuruh isak tangis haru dari seluruh wanita yang ada di dalam ruangan tersebut. Mereka maju mendekat secara serentak, memeluk saya dengan erat, saling menguatkan dalam sebuah ikatan persaudaraan batin yang sangat suci. Di dalam pelukan hangat mereka, saya merasakan kedamaian yang paling paripurna. Nama saya adalah Bintang. Dan kini, cahaya bintang itu tidak lagi bersinar untuk dirinya sendiri di tengah malam yang sepi. Cahaya itu telah memancar dengan sangat terang, menembus sela-sela kegelapan, dan menuntun jalan bagi ratusan wanita lain untuk menjemput fajar baru kehidupan mereka yang merdeka dan penuh dengan kemuliaan. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.